kudus kau hadir di sini. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Kudus kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kau lemah
kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Pada saat kesempatan sore malam hari yang indah ini Tuhan, begitu kami bahagia sekali Tuhan. Kami boleh berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkau boleh mempertemukan kami semua di sini hanya untuk satu tujuan, hanya untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan, kami semua yang berada di sini hendak mendengar ya Tuhan dan menerima berkat kebenaran firman. Biarlah Engkau mengurapi kami semua yang ada di sini ya Tuhan. Kami menyadari Tuhan, kami ini tidak ada apa-apanya, bahkan kami tidak layak. Biarlah kiranya kuasa-Mu Tuhan, darah-Mu Tuhan yang melayakkan kami Tuhan untuk menjadi berkat-Mu ya Tuhan di tempat ini bersama-sama. Kami buka hati kami Tuhan dan kami siap Tuhan mendengarkan firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini seberapapun kita yang ada di tempat ini, tentunya kita punya kerinduan bersama-sama hanya untuk memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Saya juga mengucap syukur, berterima kasih dengan kakak rohani saya, mentor saya juga, Kak Artini, Mama Andra. Saya bisa dipercayakan hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Itu bukan suatu kebetulan juga, tetapi semua ini karena kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Pada sore malam hari ini, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, tentunya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Bagi yang belum kenal, nama saya Ibu Marla atau biasa dipanggil Marla. Tentunya saya punya anak satu dari suami satu ya. Dan saya bersyukur ya di sini saya bisa dipercayakan untuk membawakan firman Tuhan ini. Karena ini semua tuntunan dari kuasa Roh Kudus. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka dari kitab Yesaya. Yesaya 38 ayat yang ke-17. Kalau sudah ketemu, mari kita bersama-sama membacakannya. Katakan amin kalau sudah ada yang ketemu. Yesaya 38 ayat yang ke-17. Sudah ketemu? Amin. Oke, sambil kita menunggu yang lainnya juga. Santai saja kita ya, relax saja. Yesaya 38 ayatnya yang ke-17. Yesaya 38 ayat 17. Kita baca bersama-sama ya. Ini berikutnya tentang Hizkia sakit dan disembuhkan. Tapi di sini cuma satu ayat saja yang saya ambil di sini dari ayat yang ke-17. 2, 3. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Di sini Tuhan menitipkan suatu pesan bagi saya sebelum saya menyampaikan khotbah ini. Terlebih dahulu memang Tuhan memberikan rema buat saya mungkin beberapa bulan yang lalu pada saat saya membaca kitab Nabi Yesaya di pasal yang ke-38 ini. Entah kenapa pada saat saya membaca kitab Nabi Yesaya ini, tiba-tiba saja Roh Kudus menggerakkan hati saya bahwa Roh Kudus berkata, suatu hari nanti ayat yang ada di dalam kitab Nabi Yesaya 38 ayat yang ke-17 ini, itu yang akan kamu bawakan dalam suatu tempat atau wadah persekutuan. Saya juga bingung. Itu memang sangat terngiang sekali di telinga saya kalau memang ada gerakan dari Roh Kudus untuk saya menyampaikan firman ini. Dan ternyata setelah saya pergumulkan,
setelah saya bawa di dalam doa dan juga di dalam puasa, ternyata memang Tuhan berkata, sampaikanlah apa yang menjadi kerinduanku bagi umat-umatku sekalian, yaitu bagi kita semua yang ada di tempat ini. Firman Tuhan di sini berkata, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Wah, penderitaan yang pahit. Memang saudara-saudara ya, pada saat kita diizinkan untuk mengalami suatu penderitaan itu, awalnya mungkin kita berpikiran ataupun berprasangka, oh iya, hidup saya bakalan hancur, hidup saya bakalan menderita. Tapi sebenarnya penderitaan yang pahit itu bisa menjadi suatu keselamatan, menjadi suatu berkat bagi kita apabila kita benar-benar mengerti kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Memang firman Tuhan berkata, duka cita itu tidak mendatangkan sukacita awalnya, tetapi duka cita itu di kemudian hari pasti akan mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Sama seperti firman ini yang mengatakan, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Di sini kita mengucap syukur. Selain penderitaan pahit itu boleh menjadi keselamatan bagi jiwa kita, di situ juga Tuhan berfirman mengatakan, ini firman Tuhan sendiri yang berkata, bahwa Tuhan mencegah jiwa kita dari lubang kebinasaan. Wah, luar biasa sekali ya saudara-saudara. Dari penderitaan pahit itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita agar kita dicegah dari lubang kebinasaan. Itu tandanya Tuhan begitu mengasihi kita. Makanya jangan terburu-buru dulu kita berpikiran yang negatif dengan Tuhan. Kalau ada sesuatu hal yang mungkin itu membuat hidup kita menjadi, bisa dikatakan, oh ini sakit sekali, ini tidak nyaman sekali, tetapi di balik itu Tuhan punya rencana yang indah di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya jiwa kita dicegah dari lubang kebinasaan, bahkan jiwa kita pun diselamatkan oleh Tuhan. Dan bukan itu saja, tetapi bagian yang ketiganya ini, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu. Wah, sudah diselamatkan Tuhan, dicegah Tuhan hidup kita dari kebinasaan. Setelah itu juga Tuhan melemparkan segala dosa kita jauh dari hadapannya. Wow, begitu luar biasa ya. Tuhan itu dahsyatnya. Jadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mau penderitaan itu seperti apapun dan bagaimanapun, tetapi kalau fokus kita melihat hanya kepada Tuhan, maka kita percaya di balik masalah itu, di balik persoalan hidup kita itu, ada berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita untuk membuat kehidupan kita, membuat iman kita untuk menjadi lebih lagi naik bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Saudara-saudara, saya juga bersyukur dan berterima kasih juga. Kalaupun tidak ada penderitaan pahit di dalam kehidupan saya, juga tidak ada tekanan di dalam kehidupan saya, mungkin saya juga tidak bisa memiliki waktu ataupun memiliki kedekatan intim dengan Tuhan seperti apa yang sekarang ini saya rasakan itu pribadi dengan Tuhan. Mungkin kalau saya tidak diizinkan juga menderita, saya juga menderita saudara-saudara, dan saya sampai saat ini masih di dalam satu pergumulan kehidupan saya yang memang itu Tuhan izinkan dalam hidup saya, tetapi saya bersyukur melewati penderitaan, tekanan, itu yang membuat iman saya semakin hari semakin menjadi lebih kuat, dan semakin hari melewati penderitaan itu membuat saya semakin jatuh cinta dengan Tuhan. Itu yang luar biasanya. Kalau tidak melewati penderitaan dan tekanan ini saudara-saudara, mungkin saya tidak akan pernah bisa baca Alkitab, tidak bisa berdoa, bangun pagi-pagi jam 4, jam setengah 4, lagi orang enak-enakan tidur, saya sudah bangun itu saudara-saudara ya. Dan kalau tidak dengan adanya penderitaan yang pahit ini juga, mungkin saya tidak punya kedekatan intim dengan Tuhan. Seperti saya bisa berdoa, seperti saya juga bisa berpuasa, melayani keluarga saya. Itu merupakan sesuatu berkat yang saya rasakan di dalam hidup saya di balik penderitaan itu. Karena Tuhan itu baik. Di balik semua apa yang terjadi di dalam kehidupan saya,
Tuhan itu punya rencana yang besar. Begitu juga dengan kita semua. Mungkin masalah kita berbeda-beda ya saudara-saudara. Mungkin juga apa yang kita alami, persoalan hidup kita itu tidak sama. Tetapi percayalah, di balik apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan punya rencana yang indah dan yang besar di dalam hidup kita. Agar apa saudara-saudara? Agar hidup kita semakin hari boleh semakin mengalami kasih Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara sekalian yang ada di sini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, tetaplah kuat bersama dengan Tuhan. Tetaplah kita andalkan Tuhan. Jangan pernah kita lari dari Tuhan. Karena hanya Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan dan pengharapan di dalam kehidupan kita. Meskipun tidak ada dasar untuk berharap, tapi kita percaya pada saat kita berharap kepada Tuhan, pengharapan Tuhan itu tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Amin. Ya saudara-saudara sekalian, terima kasih. Mungkin saya hanya ini yang bisa saya sampaikan pada saat ini di khotbah persekutuan doa Deborah Ministry. Ini juga saya masih belajar, dan biarlah apa yang saat ini yang bisa saya bagikan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Biar nama Tuhan boleh dipuji dan juga boleh dipermuliakan. Kita angkat satu pujian kita yang berkata, Roh Kudus, bukan Roh Kudus ya. Kita angkat satu pujian kita yang berkata, hanya dekat Allahku, rasa tenang hati. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
pencemoohan, hinaan, caci maki, fitnahan yang diterpa kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, itu membuat iman kami semakin kuat Tuhan, karena di balik itu semua Tuhan ada berkat-berkat-Mu yang sudah Engkau sediakan di dalam hidup kami. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, tetapi rancangan Tuhan tidak akan pernah berubah di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami berpegang hanya erat kepada firman-Mu, seperti Engkau ya Tuhan membawa bangsa Israel keluar daripada bangsa Mesir di dalam kitab Keluaran 14 ayat yang ke-14, Tuhan yang akan berperang untuk kami dan kami akan diam saja. Kami percaya Tuhan bahwa kami tidak dibiarkan sendiri. Engkau yang akan membawa kami ya Tuhan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami percaya Tuhan, kedaulatan-Mu nyata di dalam kehidupan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun hal yang dapat menggagalkan ya Tuhan rencana-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu pada malam hari yang indah ini. Biarlah melewati firman-Mu yang singkat ini ya Tuhan, kami semua Tuhan boleh diberkati Tuhan. Kami semua yang berada di sini ya Tuhan boleh mengalami suatu pembaharuan di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Masih ada sukacita? Amin.